Halo semuanya, bagaimana kabar kalian yang nonton hari ini? Bersama gua admin masa yaitu Anom yang akan selalu mendongengkan alur cerita anime. Nah, saya minta maaf nih sama viewers-viewers yang lama yang sudah nonton di channel ini. Kenapa uploadnya lama banget gitu? Saya minta maaf karena ada kesibukan yang harus saya lakukan. Jadi untuk hari ini, saya uploadnya itu lumayan telat. Dan untuk hari-hari berikutnya, saya usahakan untuk mengupload videonya lebih rajin. Nah, untuk di video kali ini saya akan melanjutkan anime Nihon e Yokoso Elf-san-nya episode ke-12-nya, yaitu episode terakhir. Tanpa basa-basi lagi, siapkan cemilan kalian dan ambil posisi paling nyaman karena saya langsung mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya kan Mari sama Kitase itu tidur dan pergi ke dunia fantasi. Nah, mereka pun terbangun di dunia fantasi itu bersama Widra yang membangunkan mereka berdua. Nampaknya Widra dan Mari ini sangat suka banget tinggal di rumahnya kakeknya Kitase. Apalagi hidangan yang ada di sana sangatlah enak. Nah, mumpung lagi mengambil cuti di sini, Kitase berkata kepada mereka berdua kalau di dekat rumahnya kakeknya itu terdapat pemandian air panas, cuy. Mendengar hal itu, Widra dan Mari pun sangat senang karena bisa berendam lagi di air panas. Mari dan Widra antusias banget nih pengen pergi ke tempat pemandian air panas itu karena pemandian air panas itu bisa menyembuhkan badan mereka. Jadi maka dari itu, Widra dan Mari pun bersiap ingin melatih Kitase beradu pedang agar nantinya mereka semua kecapean dan bisa pergi ke tempat pemandian itu untuk menyembuhkan diri mereka dari kecapean, cuy. 最高じゃからな。汗をたっぷりかいた後がお風呂とはたわけ決まってるじゃない。まったり休もうと思ったのに。ほれほれ汗をかくぞ。なんで。 Setelah semua itu, mereka pun pergi ke bumi. Widra, yaitu kucingnya Widra bersama Mari, di sini disambut dengan baik dan diberikan makanan yang sangat enak kepada kakeknya Kitase. Nah, karena mereka ini kan baru bangun, jadi mereka sarapan pagi dengan makanan yang sangat enak. Dan mereka pun makan makanan itu dengan antusias karena sangat lezat. Nah, Kitase di sini berkata kepada kakeknya kalau mereka berdua hendak pergi ke suatu tempat. Kakeknya Kitase berkata, "Pakai saja mobilku jika kalian ingin jalan-jalan." Kitase pun mengiyakannya, tapi dia akan pergi ke suatu tempat dulu, yaitu ke tempat pemandian air panas sebelum pergi menggunakan mobil kakeknya. Nah, ketika kucingnya Widra ini hendak ikut, tapi tiba-tiba dia diambil sama kakeknya Kitase dan berkata, kalau kucingnya Widra itu harus menemani kakeknya Kitase menjaga rumah. Mendengar hal itu, Mari dan Kitase pun nggak bisa menolak, dan terpaksa kucingnya Widra harus diam di rumah bersama kakeknya Kitase, cuy. Ketika mereka berdua sampai di pemandian air panas, tiba-tiba mereka berdua disusul sama kucingnya Widra, yang ternyata kucingnya Widra ini berhasil lolos dari kakeknya Kitase. Tapi ternyata di sana kucing itu nggak boleh masuk ke dalam pemandian. Namun karena alasan kalau kucing itu suka mandi, di sini kucingnya Widra pun dikasih tempat spesial untuk dia berendam, cuy. Untuk kucingnya Widra ini berendam pakai bak kecil. Pada akhirnya, Mari dan Widra, kucingnya Widra maksudnya, bisa mandi dan berendam di pemandian air panas. Namun tiba-tiba mereka dihampiri sama pemilik pemandian sama teman-temannya. Dia menghampiri kucingnya Widra karena mereka ini baru pertama kali melihat kucing yang suka berendam di air panas. Yang padahal kan kucing itu nggak suka air, cuy. Tapi di sini Mari sedikit heran sama bahasa nenek-nenek pemilik pemandian ini sama teman-temannya. Kenapa logat bahasanya itu berbeda dari logat biasanya, cuy. Lalu Mari pun mengikuti logat dari nenek pemilik pemandian itu, dan dia pun berkata seperti ini kepada Kitase. おばあさま方に方言を教えてもらったの。ゆさ入ってさっぱしたじゃ。え、地元の人たちと仲良くなったのかな。 Setelah di pemandian air panas, mereka berdua pun hendak memakai mobil kakeknya Kitase karena mau jalan-jalan. Tapi ternyata mobil itu adalah mobil pengangkut barang. Namun Mari yang nggak tahu hal itu menganggap kalau mobil ini sangatlah istimewa dan sangat keren. Jadi mereka pun langsung jalan-jalan menggunakan mobil itu bersama kucingnya Widra. Sesampai di tempat wisata di kampung halamannya Kitase, ternyata di sana mekar bunga sakura, cuy. Yang ternyata di sini lebih lambat mekar bunga sakura dibandingkan di Tokyo. Jadi mereka bisa 2 kali melihat bunga sakura mekar, cuy. じゃあ私にも撮らせて。うわー、桜どうして咲いてるの。お、
これは写真って言うんだ。画面に私たちが映ってる。視覚投影の魔法。お Setelah itu mereka nggak lupa mampir ke kastil Hirosaki. Itu adalah tempat tinggal klan Sugaru yang dibangun di tahun 1611 cuy. Ya bisa dibilang peninggalan kastil zaman dulu di Jepang. Setelah memasuki kastil itu, kucingnya Widra bersama Mari sangat tertarik melihat senjata-senjata peninggalan dari kastil tersebut cuy. Yang mana mereka ingin melihat senjata-senjata dari zaman itu terlihat sangat canggih dan modern. Di sana juga ada bagian miniatur struktur dari kastil ini cuy, dari peradaban zaman dulu di Jepang. Nah, ketika melihat Mari dan Widra menikmati di kastil itu, ternyata di sini kita sih sangat nostalgia terhadap kastil ini, yang mana dulu dia pernah ke sini bersama kakek dan neneknya kita waktu kecil. Setelah itu mereka pun pergi untuk ke tempat makan-makan, yang mana menu kali ini mereka memakan makanan takoyaki. Di sini Mari memakannya sangat antusias. 顔にソースでもついてる？じー。あなたを見飽きないか試していたのよ、和弘さん。あれからとても変わったの。あなたを知るたび楽しくて。たった一月前なのにずいぶん経った気がするな。あ、こっちこそよ。見飽きることなんてないわ。Namun tiba-tiba muncul roh bunga sakura yang ada di bumi ini, yang mana itu hal kejadian yang langka. Roh bunga sakura itu mengeluarkan angin. Nah, karena angin itu yang lumayan dahsyat, bunga sakura itu menempel di samping mulutnya Mari cuy. Nah, kita sih yang melihat hal itu, dia melakukan hal yang gak terduga oleh saya, begitu juga dengan kalian. 唇に花びらが。Setelah semua kejadian itu, mereka berdua yang berada di rumahnya kakeknya Kitase merasa sangat canggung atas tindakan dari Kitase yang tiba-tiba barbar. Lalu Mari bertanya kepada Kitase apakah Kitase pernah melakukan hal yang serupa kepada gadis seseorang. Ternyata Kitase ini hanya pertama kalinya melakukan kecupan kepada seorang wanita, yaitu Mari sendiri. Mendengar hal itu, Mari pun sangat senang cuy. Dan dia juga berkata kalau ini pertama kalinya dia dicium oleh seseorang. Yang pada artinya mereka berdua ini untuk pertama kalinya melakukan hal yang seperti itu. Setelah itu, Mari membantu kakeknya Kitase untuk mencuci piring dan menyiapkan makanan malam. Namun tiba-tiba kakeknya Kitase ini menunjukkan sesuatu. Yang ternyata kakeknya Kitase ini menunjukkan suatu albumnya miliknya Kitase waktu kecil. Yang mana di sana terdapat fotonya Kitase waktu umur 14 tahun. Di sini kakeknya Kitase menceritakan tentang masa lalunya Kitase waktu kecil. Yang mana ketika Kitase masih kecil, dia tidak pernah tersenyum sama sekali cuy. Namun di hari ini, ketika bersama Mari, Kitase ini untuk pertama kalinya, kakeknya Kitase melihat Kitase yang sangat bahagia dan tersenyum lebar. Kakeknya Kitase juga berkata kalau dulu itu Kitase ditinggal sama ibu dan ayahnya pergi ke Tokyo dan menghilang itu, nggak ada kabar cuy. Kakeknya Kitase juga menceritakan tentang Kitase waktu ditinggal kedua orang tuanya, dia sangat tidak tertarik sama kehidupan nyata. Kerjaannya cuma tidur, bermimpi. Sampai-sampai kakek dan neneknya Kitase waktu itu nggak berani ngebangunin Kitase waktu itu. Nah, untuk di masa sekarang dan di saat ini, Kitase sangat bahagia itu karena ada Mari di sampingnya. Namun tiba-tiba ada bunga sakura yang menempel di dekat pundaknya Mari. Nah, langsunglah di saat itu kakeknya Kitase menyingkirkan bunga itu yang ternyata itu adalah roh bunga sakura. Di saat itulah rambutnya Mari terhempas dan terlihatlah telinganya Mari yaitu seorang elf yang dimana kakeknya Kitase ternyata sudah mengetahui kalau Mari itu berasal dari dunia lain atau dunia mimpi. Anjay! Kakeknya Kitase juga berkata, kurasa mendengar cerita dari dunia mimpi adalah hak spesial seorang kakek. Langsunglah di sini Mari terharu dan memeluk kakeknya Kitase.
Di saat itulah Kitase datang setelah dia selesai mandi, yang mana dia melihat Mari dan kakeknya Kitase. Awalnya dia mengira nggak ada yang aneh, namun dia baru ngeh kalau telinganya Mari terlihat sangat jelas, yang mana dia sangat kaget melihat hal itu. Tapi di sini kakeknya Kitase dan Mari hanya tertawa melihat Kitase yang panik. 夢の土産話を聞けるのはそのまんま受け止められるようになるもんさ。おっと、夢に見るほどの可愛らしさだ。楽しそうだな。仲良くなってよかった。これが運動会の時でね。耳 Lalu tibalah mereka berdua berpisah sama kakeknya Kitase, dan mereka berdua harus pulang ke Tokyo. Di sini Mari langsung memeluk kakeknya Kitase karena nanti dia bakalan kangen. Dan mereka pun berpisah di saat itu juga, coy. Nah, mereka pun menaiki kereta Shinkansen, yang mana di sini Kitase masih belum tahu seberapa jauh kakeknya Kitase itu mengetahui dunia mimpi, cuy. Masih menjadi misteri dan masih menjadi pertanyaan gitu, kenapa kakeknya Kitase itu sudah mengetahui dunia mimpi. 帰ったら何食べよう。それ鍋。ただいま。